Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, kalau Miss Lena tanya apa kabar hari ini, semuanya jawab dengan luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita coba ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita masih diberikan kesempatan untuk datang memuji Tuhan Yesus. Nah, meskipun kita masih beribadah lewat aplikasi, tapi biarlah kita tetap semangat untuk datang memuji Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini hari apa? Hari ini adalah hari Minggu, harinya Tuhan ya. Hari Minggu harinya Tuhan. Semua orang kudus, semua orang percaya, semua umat Kristiani datang memuji Tuhan di hari Minggu. Nah, begitu juga dengan kita hari ini, hari Minggu kita datang untuk beribadah memuji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya siapkan hatinya, kita memulai ibadah kita. Miss Lena undang berdiri, kita mau puji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah membimbing dan memelihara kami. Sepanjang malam kami tidur, dan pagi ini kami boleh bangun dengan kesehatan baru, dan kami boleh mengikuti ibadah. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih kuat, masih bisa berdiri, masih bisa bermain. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Nah, untuk itu kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu baik sama kita, sama Miss Lena, sama adik-adik semua yang ada di rumah, sama orang tua dan semua orang. Nah, untuk itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau puji Tuhan. Bapa, aku datang padamu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Sambil persembahan kita jalankan, persembahannya dilipat baik-baik ya, dimasukkan dalam amplop dan dititip sama mama dan bapaknya, dibawa ke gereja ya. Sambil persembahan dijalankan, kita puji Tuhan. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, sekarang kita mau berdoa buat persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Kami masih
masih bisa menikmati berkat-Mu Tuhan lewat makanan, minuman, dan apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berkati persembahan ini agar dapat dipakai dalam pelayanan-Mu di gereja kami. Berkati Tuhan yang masih ada pada orang tua kami, biarlah berkat-Mu itu Tuhan dapat digunakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Liana. Namun sebelum itu kita mau puji Tuhan. Alkitab buku terindah. Shalom, selamat hari Minggu buat anak-anakku sekalian. Senang sekali Miss Mada boleh bertemu kembali dengan kalian semua. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita yang sangat menarik. Semua duduk dengan tenang, pasang telinganya, dan dengarkan ceritanya. Nah, sebelumnya Miss mau tanya dulu, siapa yang suka menolong? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang suka menolong? Ya, Miss Mada yakin semua anak-anak sekolah minggu pasti suka menolong. Sama dengan cerita yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita mau dengar, mau lihat? Kita saksikan video berikut ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko.
Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, bagaimana ceritanya? Menarik? Sangat menarik. Nah, kita bisa melihat tadi bagaimana seorang Samaria yang baik hati. Dia mau menolong orang Yahudi yang dalam kesakitan. Beda dengan seorang imam dan seorang Lewi yang hanya melewati saja orang Yahudi yang tergeletak karena kesakitan. Kita tahu bahwa orang Yahudi ini dia telah dirampok. Dia telah dipukul oleh para penyamun, para penjahat. Di dalam perjalanannya dari Yerusalem menuju kota Yeriko. Dia terluka sehingga dia tergeletak di pinggir jalan. Saat seorang imam lewat, dia hanya lewat begitu saja. Begitupun dengan orang Lewi. Saat melihat orang Yahudi ini tergeletak, dia lewat saja tanpa ada niat untuk menolongnya. Beda dengan orang Samaria. Orang Samaria ini pada saat dia lewat dan dia melihat, dia menyaksikan orang Yahudi yang tergeletak, kesakitan, timbullah belas kasihan dalam dirinya. Dia lalu menolong, dia membasuh luka-lukanya, dia mengobati, dia memberi minyak, bahkan dia mengangkat orang tersebut untuk naik ke keledainya dan mengantarnya ke sebuah penginapan. Di penginapan tersebut dia merawat sampai orang Yahudi ini sembuh. Nah, keesokan harinya dia lalu memberikan uang sebanyak 2 dinar kepada pemilik penginapan. Lalu orang Samaria ini berkata bahwa uang ini kuberikan kepadamu untuk biaya penginapan, dan jikalau ada yang lebih engkau pakai untuk perawatan orang ini, aku akan menggantikannya setelah aku kembali. Wow, luar biasa ya orang Samaria ini. Walaupun dia tidak mengenal orang Yahudi ini, tetapi dia mau menolongnya. Dia penuh kasih. Dia tidak memilih-milih. Padahal kita tahu orang Yahudi dan orang Samaria tidak berteman. Mereka beda suku, beda ras, tetapi tetap orang Samaria berbaik hati mau menolong orang Yahudi tersebut.
Nah, begitupun dengan kita adik-adik, kita harus mau menolong siapapun tanpa kita memandang dia dari suku mana, dari agama mana, dari kota mana. Kalau kita melihat ada orang kesusahan, kita juga harus menolongnya. Karena Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berfirman, kasihilah sesamamu manusia. Nah, siapakah sesama kita? Sesama kita itu adalah bukan cuman mama, bukan cuman papa, bukan cuman kakak, bukan cuman adik, bahkan bukan cuman kakek dan nenek, bukan cuman keluarga kita, tetapi sesama kita adalah orang di luar keluarga kita, teman kita, entah itu dia mau orang Cina, mau orang Toraja, mau orang Jawa, dia itu adalah sesama kita. Dan Tuhan Yesus mau kita saling menolong satu dengan yang lainnya. Sama seperti orang Samaria yang baik hati, tanpa memandang siapapun dia. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus juga mau kita mengasihi semua orang tanpa memandang siapa dia. Nah, kalian mau seperti orang Samaria? Ya, pastinya semua anak sekolah minggu mau seperti orang Samaria yang memiliki hati yang baik, suka menolong. Karena apa? Suatu saat juga kita membutuhkan pertolongan orang lain. Demikian cerita kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-37. Tuhan memberkati. Amin. Ya, kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, siapa yang mendengar firman Tuhan tadi? Kalau dengar firman Tuhan, pasti mengerti dong. Dan isi kebenaran firman Tuhan tadi tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, karena kita sudah dengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau meresponnya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dengan memuji Tuhan. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu. Dan saya sayang semua. Nah, anak-anak, saatnya kita sekarang akan berdoa syafaat. Kita akan mendoakan teman-teman kita akan mendoakan kita semua yang hadir beribadah pada pagi hari ini dan keluarga kita. Semua lipat tangan, kita duduk dengan tenang, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih melalui ceritamu kami boleh diajarkan untuk memiliki kasih seperti orang Samaria yang baik hati, yang suka menolong sesamanya. Bapa di dalam surga, ajar kami anak-anakmu
untuk setia kepadamu, untuk setia melakukan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai kami seminggu yang lalu. Di dalam kami bermain, di dalam kami belajar, di dalam kami berkumpul bersama keluarga kami. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami lakukan seminggu yang lalu, Tuhan berkati. Pagi hari ini kembali kami mau berdoa Tuhan, untuk kami semua yang hadir beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati kami untuk seminggu yang akan datang. Berikan kami kesehatan yang baik, berikan kami kekuatan yang baik. Bahkan Tuhan berikan kami semangat belajar yang tinggi. Berkati pertumbuhan kami Tuhan, biarlah sehari-harinya kami boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan dan kesehatan yang baik. Karuniakan hikmat dan kebijaksanaan. Juga Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir beribadah pada pagi hari ini. Jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jikalau ada yang berulang tahun, Tuhan tambahkan sukacitanya. Biarlah mereka terus bersukacita di dalam pemeliharaan Tuhan. Juga Tuhan, kami mau berdoa buat Bapak dan Ibu guru kami, baik yang di sekolah minggu pun yang ada di sekolah kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, kami yang sudah bersekolah masih bersekolah secara virtual melalui aplikasi. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memampukan kami, bahkan Tuhan akan memberikan pengertian yang baik kepada kami sehingga kami boleh belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan ini doa kami yang semuanya kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita mau menutup ibadah kita hari ini. Saya mengundang semuanya berdiri. Kita mau puji Tuhan. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang
angkat tangan semua, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah pelihara dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, dalam masa permainan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.